jagongan. Saya kalau pas lagi gini nih ingat semua deh. Saya harus ngomong apa itu ingat semua. Apalagi kalau jenengan sempat tanya begini. Saya mesti langsung ingat. Jadi, idza aradallahu bi 'abdin khaira razaqahu Allahu khidmatas sholihin wal ahya. Kalau memang kita ini bernasib baik, maka kita pasti akan diberi kesempatan oleh Allah untuk berkhidmah kepada orang-orang besar, untuk mengabdi kepada orang-orang besar, entah lewat jalur apapun. Wa waffaqahu liqabuli ma yushiruna ilaihi bi wa waffaqahu liqabuli ma yushiruna bi ilaihi. Dan kita akan diberi pertolongan oleh Allah untuk punya kemampuan menangkap apa yang menjadi keinginan beliau-beliau ini, apa yang diisyaratkan oleh beliau-beliau ini. Nah, yang paling penting sabar ini wasahalahu ila subulil khair. Kemudian tanpa kita nggak ngerti sebabnya, ngerti kebaikan-kebaikan itu dimudahkan bagi kita. Al khair itu maknanya kebaikan, tapi kalau kita mau lihat Quran, semua kata-kata al khair di Quran itu maknanya uang. Itu maknanya uang. Tapi kalau itu menjadi sebuah tujuan, nah ini beda lagi. Berarti kan kita semua khidmah kepada uang, lah ini ya beda lagi. Nah, tapi kan NO, Pak, uang dari mana? NO itu uang dari mana? Mau NO di cabang koi suang apa mau jenenge? Sampai teko cabang ning kene. Taipei. Enggak, maksud saya artinya mau di Ponorogo sama di sini itu sama saja. NO itu tidak ada uangnya harusnya. Nggak ada uangnya. Yang ada adalah kesiapan anggotanya untuk memberikan sesuatu. Kenapa NO di Indonesia itu la yahya wa la yamut lah nah, karena mohon maaf kreativitas kami di Indonesia itu rendah. Dan memang rata-rata pengurus NO di sana tidak pintar bekerja, lek belantik pintar. Omongnya belantik sopo pinter ya kawan. Tapi nek kemudian kan gini. Ya baguslah iso belantik itu sapi bumbu. Sebetulnya kenapa saya kalau jenengan pernah dengar saya sering ngomong bahwa teman-teman yang jadi pengurus NU tolong sebelum jadi pengurus NU sampean kerja sentenan, nyambut gawe sentenan. Supaya nanti kalau kamu jadi pengurus NU, otak kamu, pikiran kamu, mental kamu adalah apa yang bisa saya sumbangsikan kepada NU. Tidak dibalik. Kenapa kemudian teman-teman Taiwan bisa begitu gagahnya tadi kayak nyewa gedung, terus kemudian manggil kiai-kiai, manggil habaib-habaib, manggil siapa yang panjenengan inginkan. Wah, itu kan nggak mudah dan nggak murah itu. Karena apa? Ya karena jenengan merasa bahwa jenengan punya kemampuan untuk cari uang itu. Dari tadi kan saya singgung, harusnya kamu tabung, harusnya kamu kirimkan, oh malah kamu buat acara-acara seperti ini. Ya memang begitu. Lah sedangkan di sana, sama lah jadi pengurus kono sama nggak nih, ayo biasa saja. Ketika sampean merasa bahwa sehari mencari uang 100.000 itu sulit, panik kan sana. Mau kon nekakne sapa kon ya panik lah. Panik. Nah itu loh. Padahal dulu para masyayikh kita, para guru kita itu hampir semuanya sumbangsikan kepada NU. Ya alhamdulillah akhir-akhir ini Gus Yahya selalu dawuh sebagai ketua umum, beliau selalu dawuh pondok-pondok sudah akan kita pikirkan, artinya akan dipikirkan oleh NU. Sudah tidak usah bikin proposal begini-begini, wah ya bagus itu. Tapi malah saya khawatir nanti malah NU-nya sendiri yang bikin proposal. Tapi ya nggak tahu juga. Enggak, insya Allah. Karena hari ini kayaknya teman-teman muda yang ada di kepengurusan NU kayaknya memang orang-orang yang sudah settle dengan dirinya, sudah selesai dengan dirinya. Paling ya hanya ada 1-2 yang kemudian belum selesai dengan dirinya. Orang itu kalau nggak selesai dengan dirinya, waduh, repot Pak. Orang itu kalau kan kata Rasulullah, orang itu kalau sudah dikasih, jangan kamu kira orang itu kata Rasulullah kalau sudah dikasih
emas seberat gunung, kemudian dia nggak pengen punya 2 gunung. Kalau udah dikasih 2 gunung, kamu jangan kira bahwa dia nggak pengen 3 gunung. Itu segawane menungso, Pak. Paham kan? Makanya aku ngomong ke mau pas ning anu. Menungso gak kan kata kalau jenengan kan mesti gini dengarnya. Manusia adalah makhluk terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak? Paling sempurna kan? Kalau menurut saya, kalau menurut kitab-kitab yang kita baca, manusia adalah makhluk paling culas yang pernah diciptakan oleh Allah taala. Donya ini, dua ngono menungso, tentrem, paham Mbak? Donya itu gue menungso tentrem. Indonesia itu segitu hebatnya, segitu gagahnya, sebegitu kayanya. Satu ini jenengan lan kula kabeh niki lahir, paham Mbak? Iya. Itulah kenapa kemudian kadang-kadang kula niku tunggu ya mbek wong-wong. Anjir nglakoni salah apa mau nyalahne setan. Setan ini. Awakmu luwih setan dibanding setan-setan kuwi ya. Iya Pak. Makanya dalam Quran ada sayatinul insi wal jin. Setan itu cuma anggap setan-setan semua. Bayangnya ngono-ngono kayak gitu. Setan di antara kita juga ada setan-setan itu. Makanya muga-muga khidmat dengan ini benar-benar menjadi satu kemudahan yang berbuah barokah. Sampeyan ngene tok, Pak. Sama tujuan sampeyan paling apik monggo ya. Niatane sampeyan ngene supaya benar-benar diterima sebagai santri para masyayikh, santri para guru-guru kita, dan kemudian khidmah kita ini berbarokah sampai anak cucu kita. Amin. Udah itu aja. Artinya sholahul abna itu kan gini, sholahul abna itu kan sababun di sholahul abna, bahwa kebaikan kita itu adalah penyebab utama kebaikan anak-anak. Terus pertanyaannya adalah kita ini baik apa? Kebaikan apa yang kita punya? Maka satu-satunya yang mungkin bisa kita banggakan di hadapan Allah adalah kesiapan kita untuk mencintai, untuk mengabdi, untuk mendekat kepada beliau-beliau ini. Nah nanti yang dihitung itu kebaikan mereka kemudian nyampe ke anak-anak kita gitu. Sama nggak usah khawatir, karena semua hubungan kita ini tidak ada gunanya. Bahkan hubungan anak dengan orang tua, hubungan sampean dengan istri sampean, hubungan istri sampean dengan sampean, itu semuanya tidak ada artinya. Satu-satunya yang masih mampu bertahan adalah hubungan murid dan guru. Karena as-shalah din, al-ilmu din was-shalah din. Famduru aman ta'khuduna dinakum wa kaifa tusalluna hadhihi shalah. Kamu kalau mau ngaji, jangan mau undang siapa misalnya, jangan pikir betul. Ini yang akan saya undang ini jelas apa enggak orangnya. Gurunya siapa? Gurunya siapa? Nah ini penting. Nggak mungkin boleh putus itu. Dan itu adalah karakteristik NU. Jangan sampai kemudian yang langgar itu adalah orang NU sendiri. Iya Pak Jenal, begitu Pak Jenal. Jadi tidak bisa kamu samakan dengan misalnya, jangan samakan dengan misalnya bikin tempe, yang penting saya bisa, jadi tidak bisa ya Pak. Fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum wa kaifa tusalluna hadhihi shalah. Kamu salat itu siapa yang ngajar? Ditanyakan besok, fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Kamu dulu salat enggak? Salat. Kamu dulu puasa enggak? Puasa. Kamu dulu zakat enggak? Zakat. Ila akhiri. Terus ditanya, yang ngajarin salat siapa? Nyambung enggak? Itu kata orang. Enggak boleh putus sih. Enggak boleh putus sih. Boleh, memang begitu. Pokoknya jangan cari itu. Itulah kenapa ketika Pak Agus memang saya ragu gitu. Karena saya merasa kayaknya saya nggak pantas untuk dibalik. Kayaknya keliru itu pilihan itu. Saya bilang tapi maksa. Wong ngundang kok maksa. Kena COVID, ya kan? Ketabrak COVID. Bersyukur saya alhamdulillah. Gue yakin baru. Makanya ketika undangan itu datang lagi saya, ya Allah. Itu teman-teman terus. Gimana aku dulu ada pas gigi. Sesat itu. Buat itu susah. Karena sekarang ada satu fenomena di mana jenengan-jenengan itu memiliki ketertarikan dengan siapapun yang
mohon maaf itu ada populernya, ada viralnya, itu tidak baik Pak. Oh itu harus dikurangi bahwa kebenaran, kebaikan itu tidak bisa dibentukkan dengan keviralan, dengan like misalnya. Nah kalau jenengan lambat, kalau jenengan mengambil satu metode itu, maka lambat laun jenengan merasa bahwa apa yang ditampilkan di Instagram, di TikTok, di YouTube itu adalah satu kebenaran mutlak. Nah padahal yang nggak senonoh itu like-nya lebih banyak loh. Loh iya nggak Pak? Ini pasti itu. Di mana-mana mungkarot itu lebih menarik dijual daripada hal-hal yang bersifat kebenaran. Sulit. Kulon itu marem, ini kok namun tunggal kok. Jadi ternyata orang Taiwan itu orang yang sangat baik dengan yang lain. Orangnya ramah, orangnya apa ya, nggak banyak bicara. Oh ini ilmu loh ini penting loh. Besok kalau kita sudah boyong dari Taiwan itu tolong dibawa ini kebiasaan ini, mental ini. Wong Taiwan nggak kakek ngomong Pak. Nggak seneng ngomong memang. Nah ini nggak suka ngurusin orang lain. Ya, orang nggak suka bicara itu mesti nggak suka bergosip, dan ini bertentangan dengan apa yang menjadi kebesaran muslimat hari ini. Kalau muslimat yang penting ngomong dulu. Buatan dulu. Jadi kan, artinya kalau kita di Indonesia itu kan yang paling penting komentar dulu. Lah orang sini nggak suka. Mangkel nggak lindungi jaringan teman-teman. Lindungi kan jaringan dan lu kan nunggu lah. Bu, jangan kok repot meninya kok. Kok sawat ini gitu? Kulo niku lho. Ini kan mboten ngertos nek kulo niku mboten mangan ponan. Kulo pernah pakai kulo juga. Ngapa? Ojo gampang gelong biasa. Gampang gelong sih. Ojo gampang biasa. Kesalahan kita sebagai manusia itu adalah seringkali, acap kali kita menyandarkan sesuatu pada sesama manusia. Bahwa kebahagiaan kita, kesenangan kita, contohnya kayak Mas Bukhari. Menurut Mas Bukhari, ibunya orang penting apa enggak? Menurut Mas Bukhari, dalam diri Mas Bukhari, ibunya penting apa enggak? Penting. Penting banget ya. Artinya bagi kita siapapun, ibu kita adalah orang yang paling penting dalam hidup kita. Iya Bang? Iya. Tapi kemudian menyandarkan semuanya kepada sesama, apapun, siapapun dia, seberapa cintanya dia dengan kita, seberapa cintanya kita dengan mereka, mereka pasti akan meninggalkan kita. Pasti. Jujur-jujuran, kalau dolan mriki jenengan marem betul. Tapi kan gitu, bakalnya ada bisa kan? Walaupun nanti setelah kita pisah jenengan pasti bersyukur akan itu semua, tapi begini. Tapi bahwa kita ini pada dasarnya boleh kehilangan siapa, tapi jangan sampai kita kemudian kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini mudah ya, saya ngomong begini kan kesannya kayak mudah, tapi prakteknya kan sulit sekali, sangat sulit ini sangat sulit prakteknya. Makanya saya suatu ketika itu lihat film Drakor Al-Hikmah itu Dalatul Mu'min. Al-Hikmah itu Dalatul Mu'min. Aina ma wajadtumuha akhadtumuha. Suatu ketika ada satu bintang Drakor, enggak tahu namanya, namanya enggak, saya enggak suka ingat-ingat itu. Dan enggak. Saya juga enggak apa namanya, juga enggak tertarik. Ya enggak sengaja gitu. Saya lihat terus kemudian dia ngomong. Dia itu marahin anak buahnya karena dia merasa apa yang ia kerjakan nggak sesuai ekspektasinya. Artinya ketika dia diminta oleh satu perusahaan untuk membuat sesuatu, kemudian dia merasa ini sudah luar biasa, dia sudah ngelembur berhari-hari, kemudian dia berikan dan ternyata mendapatkan cemoohan dari perusahaan. Akhirnya dia kecewa betul, terus susah.
Nah itu ditegur sama atasannya. Kamu itu jangan membiasakan susah karena sesuatu yang terjadi. Nanti kamu akan mudah bahagia karena harus ada yang terjadi. Nah ini kan nggak terjadi. Dirancang ini. Ayo, jadi deh, pun dimasak nih kayak ngenteni terus pun ada ya. Sewu nggih. Ini Mas Abbas. Ternyata masih keluar carry mobil. Terus ya. Balik mobil. Terus apa? Masih keluar carry. Nah, bagus loh. Itu mental. Coba sekarang kalau supir di rumah kita. Per 100 orang berapa orang yang bisa melakukan itu? Apakah kita kalah baik dengan orang Taiwan? Tidak mungkin. Tapi karena lagi-lagi ya tadi yang 4 itu, kita nggak begitu punya 4-4-nya itu. Satu aja nggak nyantol gitu. Kita ini SDM rendah, sama Tuhan nggak takut, gitu. Iya nggak? Kalau jenengan nyuri, tidak ada CCTV, sama nyuri kemudian dia tahu ada CCTV, ini kan takut mana? Kalau ada CCTV dikembalikan kan? Dikembalikan, jelas CCTV-nya nyala, jangan mesti kembalikan itu. Artinya apa? Jangan masih memiliki perasaan bahwa CCTV jauh lebih menakutkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal CCTV itu kan nggak pernah mati, ngelak aja nggak pernah. Ya makanya padahal kita ini cukup punya satu aja sudah tertib kita. Ya kita ini orang Indonesia 4-4-nya nggak punya. Intelektualitas kita ya melas, ya kan? Ya kayak kita itu, siapapun, ya saya dan yang lain sama saja. Sama Tuhan ya. Ya Allah, yang penting istighfar aja lah. Yang ketiga ya kayak gitu itu. Aturan-aturan di rumah kita kadang-kadang ya kita juga nggak takut. Coba kayak tadi itu, saya di depan mall, saya tadi ke mall Pak, jalan-jalan ke mall, sampai apa namanya, kaki saya sakit. Sakitnya itu karena kita munyer cari minuman yang halal. Sudah berapa lantai itu saya naiki supaya ada apa namanya, yang nyata-nyata halal. Akhirnya saya putuskan kembali kayak tadi malam itu. Yang paling nggak ada tulisannya haram, saya bilang. Saya panik saya. Nah itu tidak ada aturan di negara kita sudah tidak bisa dijalankan dengan baik. Kemudian yang ketiga, kita ini orang nggak punya kemampuan tapi selalu merasa mampu. Memang ya, makanya moga-moga mentalitas yang luar biasa di